Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini kami akan mengupas beberapa tokoh yang ada pada buku Orange Juice for Integrity, belajar integritas kepada tokoh bangsa. Kami bertiga atas nama Muhammad Musyadad Zain, saya sendiri, Muhammad Rais, dan Muhammad Syahrafi mendapatkan tugas untuk mengulas 6 tokoh bangsa, dan pada kesempatan kali ini saya membahas nilai-nilai berakhlak dari Sri Sultan Hamengkubuwono IX dan Hoegeng Imam Santoso. Sri Sultan Hamengkubuwono IX adalah tokoh yang sangat bersahaja di tanah Jawi. Beliau sangat loyal terhadap negeri ini dan sangat kolaboratif di dalam menjalankan kepemimpinannya. Beliau terbukti pernah menjamu dan memberikan perlindungan terhadap pemerintah pusat untuk menjalankan roda pemerintahannya di wilayah kekuasaannya Yogyakarta hingga negara kita bebas dari segala bentuk penjajahan. Sederet prestasi yang beliau miliki lantas tidak membuat beliau sombong. Artinya beliau tetap harmonis dengan warganya. Beliau pernah membantu Simbok Bakul untuk mengantarkan barang Simbok ke pasar. Selanjutnya beliau orangnya akuntabel. Hal ini dilihat ketika beliau ditilang oleh polisi. Beliau tidak memanfaatkan jabatannya, tapi beliau tetap taat terhadap hukum yang berlaku. Dan yang kedua, Hoegeng Imam Santoso adalah beliau sangat akuntabel dalam menjalankan tugasnya. Bahkan beliau waktu diangkat menjadi Kapolri sempat mengeluarkan seluruh barang di rumah dinasnya, karena menurut beliau barang-barang tersebut bukan untuk kepentingan negara. Juga beliau sempat menutup bisnisnya karena beliau menjaga jikalau orang membeli produknya atas dasar jabatan yang beliau pegang. Beliau sangat loyal terhadap negara Republik Indonesia. Hal ini tercermin dari sikap beliau yang menjunjung tinggi undang-undang negara yang bebas dari praktik-praktik yang merugikan, yaitu korupsi. Tokoh ketiga adalah Baharudin Lopa, yaitu seorang legenda pendekar hukum yang jujur, sederhana, tegas, dan berani melawan korupsi. Ada satu kisah inspiratif yang bisa kita teladani dari seorang Baharudin Lopa. Suatu ketika, sebagai Kepala Kejaksaan Tinggi Sulawesi Selatan, Baharudin Lopa melakukan kunjungan kerja ke sebuah wilayah. Dalam perjalanan pulangnya, Lopa melihat indikator bensin mobilnya terisi penuh. Tiba-tiba ia menyuruh ajudannya untuk berhenti. Lopa bertanya, "Siapa yang mengisi bensin?" Si ajudan pun menjawab, "Pak Jaksa, Pak." Mendengar itu, Lopa meminta ajudannya kembali ke kantor sang jaksa tersebut. Tiba di sana, ia meminta sang jaksa menyedot kembali bensin sesuai jumlah yang diisikannya. Bagi Lopa, dia sudah menerima uang jalan untuk membeli bensin dan harus dipakai dengan semestinya. Ini merupakan nilai integritas seorang Baharudin Lopa yang jujur, berani, dan bertanggung jawab. Patut kita contoh dalam menjalankan tugas sebagai ASN. Yang keempat adalah Muhammad Hatta, seorang negarawan yang memiliki pengaruh besar memperjuangkan kemerdekaan Indonesia ini. Ia dikenal sebagai sosok yang memiliki kepribadian yang jujur, sederhana, dan teguh memegang prinsip. Meskipun memiliki jabatan dan kekuasaan, ia tidak mau memanfaatkan itu untuk kepentingan pribadinya. Sebagian kita pasti sering mendengar kisah sepatu yang tak terbeli oleh Muhammad Hatta. Sewajarnya manusia biasa, Muhammad Hatta begitu menginginkan sepatu Bali yang pada saat itu adalah merupakan merek sepatu yang paling bagus. Harganya tentu tidak murah. Oleh karena itu, dia berusaha menabung, namun uangnya tidak pernah cukup. Selalu ia gunakan untuk keperluan rumah tangga dan untuk membantu kerabat yang sedang membutuhkan. Jika Muhammad Hatta tidak memiliki nilai integritas, mandiri, sederhana, dia bisa saja memiliki sepatu idaman tersebut dengan memanfaatkan jabatannya itu. Tetapi Muhammad Hatta justru memilih tetap pada prinsip hidupnya.
Kelima adalah Agus Salim. Agus Salim sering diingat dengan kalimat memimpin adalah menderita, bukan karena beliau miskin akan tetapi kesederhanaan hidup beliaulah yang membuatnya demikian. Ia mampu berbicara dan menulis dalam 9 bahasa. Kelemahannya hanya satu, ia hidup melarat. Walau sempat menduduki jabatan menteri, Agus Salim ternyata sempat tak memiliki rumah. Semasa tinggal di Jakarta, ia berpindah-pindah dari satu kontrakan ke kontrakan lainnya. Meski demikian, keluarga Agus Salim tak pernah mengeluh. Mereka selalu mengedepankan syukur. Bila hujan tiba dan atap bocor, istri Agus Salim bergegas menaruh ember-ember di tempat yang bocor. Inilah nilai integritas beliau yang penuh tauladan dan sulit bagi kita yang hidup di zaman milenial untuk meniru kesederhanaan beliau. Yang keenam adalah Ki Hajar Dewantara. Meski berasal dari keluarga bangsawan, kesederhanaan memang telah menjadi bagian dari sikap hidupnya. Kesederhanaan inilah yang membuat Ki Hajar tak silau memandang dunia walaupun jabatan prestisius disandangnya. Ki Hajar pernah berujar, "Aku hanya orang biasa yang bekerja untuk bangsa Indonesia dengan cara Indonesia. Namun yang penting untuk kalian yakini, sesaat pun aku tak pernah mengkhianati tanah air. Aku tak pernah mengkorup kekayaan negara. Aku bersyukur kepada Tuhan yang telah menyelamatkan langkah perjuanganku. Apapun yang dikejar oleh seseorang harus bermanfaat bagi bangsanya. Cintanya kepada tanah air termuat di setiap perkataannya. Cintailah Ki Hajar Dewantara sebagaimana beliau mencintai